Dzikir ini dibagi menjadi 3, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah semua saudaraku santri JS. Tadi setelah kajian, setelah istighosa, setelah putaran tasbih akbar, setelah sholawat siji, semuanya sudah kita lakukan. Dan kali ini saya akan membahas tentang dzikir. Apa sih dzikir itu? Dzikir itu artinya mengingat atau sebuah tali kita kepada Allah itu melalui diri batin, yaitu qalbu kita. Nah, dzikir ini dibagi menjadi 3, Mas. Ada dzikir qafi, ada dzikir sir, ada dzikir jahar. Dzikir qafi yaitu dzikir yang samar, dzikir sing gremeng. Kalau dzikir sir itu dzikir yang rahasia, yaitu dengan mulut diam tapi batin berbicara. Dan yang ketiga yaitu dzikir jahar, yaitu dzikir yang bersuara atau yang dikeraskan. Tadi apa saja, yaitu dzikir yang samar atau gremeng. Yang kedua yaitu dzikir sir, yaitu dzikir secara batin. Yang ketiga yaitu dzikir jahar atau yang dikeraskan. Dan kali ini saya akan membeberkan ya khasiat-khasiat ketiga dzikir itu. Ya. Jadi dari segi batinia, dari segi psikolog itu berpengaruh sekali ya. Jadi kalau dzikir samar atau dzikir sing gremeng itu lebih baik dilakukan saat kita sendiri di dalam rumah ya. Sendiri di dalam rumah ya, secara nggak langsung dengan kita bersuara otomatis itu seimbang, Mas, antara batin dengan jasad itu seimbang. Dan dari segi psikolog pun juga berpengaruh pada keluarga. Dan entah itu anak yang mendengarkan atau istri kita yang mendengarkan, itu akan merespon otak-otak di keluarga kita itu. Itu dengan dzikir yang gremeng atau yang samar itu menyeimbangkan, yaitu otomatis akan terdengar oleh telinga kita, kulit kita maupun bulu-bulu kita. Dan bahkan kalau kita sholat berjamaah saat imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita menjawab amin. Nah, setelah amin kita jangan diam tapi membaca Al-Fatihah dengan samar, dengan gremeng tadi ya, jangan dibaca dalam hati tapi dengan bersuara lirih atau gremeng, istilah Jawa.
Dan yang kedua yaitu zikir sir, zikir rahasia. Ini lebih baik dilakukan saat kita dalam keramaian. Ya, dengan hiruk pikuk kita diam tapi zikir dalam hati, atau sambil berbicara dengan teman atau orang lain, tapi batin kita berzikir. Ya. Ini sangat untuk meredam, ya, supaya kita tidak terpengaruh hiruk pikuknya dunia itu. Jadi dengan zikir sir tadi, zikir yang rahasia. Itu yang terakhir yaitu zikir jahar, zikir yang dikeraskan. Ya, zikir yang dikeraskan ini lebih utama dilakukan saat kita zikir berjamaah, entah itu setelah sholat fardu atau saat kita tahlil atau kita istighosa. Itu kita jangan diam, Mas. Jangan sama zikir dalam hati, jangan. Tapi lebih diutamakan yaitu zikir dengan bersuara. Nah, dengan bersuara ini juga hati juga berzikir, pikiran juga berzikir. Nah, itu usahakan saat zikir jahar, Mas. Ya, titik pusat tubuh kita yaitu pusar ini, perut, usahakan itu bergerak, gitu loh. Saat membaca la ilaha illallah itu sampai bergerak perut itu. Jadi otomatis pusar itu bergerak, gitu. Itu lebih untuk mendobrak, memancarkan nur zikir. Ya. Sama kita diundang tahlil seumpama. Itu kalau saya lihat ya keseharian itu, apalagi yang di pojok-pojok itu. Ini pojok. Kebanyakan diam. Apalagi yang di luar gitu. Pas ada tahlil atau istighosa, diam sambil mendengarkan dalam hati, itu kurang tepat, sama tidak akan merasakan kenikmatan seperti itu. Tapi sama bersuara yang jahar itu. Ini saya tidak membahas tentang hukum ya. Karena hukum itu macam-macam, ada yang membid'ahkan, ada yang memakruhkan karena dilihatnya khawatir pamer. Tapi dari segi batinnya, dari segi ruhani juga, Mas. Dengan kita zikir dengan bersuara itu akan memotivasi untuk adik-adik kita yang belum hafal. Ya, terus terang saya hafal zikir setelah sholat itu sejak kecil karena telinga saya sudah sering mendengarkan. Kebetulan rumah saya itu dekat masjid, tapi hafal gitu. Jadi saya nggak pernah menghafal zikir pada sholat itu, tapi saya hafal sendiri ya karena sering gitu, sering mendengar. Makanya saat kita berkumpul diundang acara apa saja, entah itu sholawat Nabi, itu kita membaca dengan keras, Mas. Ya, acara maulutan di Baiyah itu kita ikut dengan bersuara. Ya. Jadi itu buat teman santri atau sahabat itu semua yang di channel YouTube Cari Sadat, silakan diaplikasikan. Ya. Itu insya Allah kita akan lebih memancar. Intinya itu disadari, Mas. Zikir sedikit, kita sadari pelan, insya Allah akan lebih menggugah ke dalam diri kita sehingga kita bisa merasakan sebuah kenikmatan zikir. Langkah itulah yang akan mengakibatkan menjadi sebabnya kita bisa melakukan hidup di dunia maupun di akhirat dengan langkah-langkah yang diridhoi oleh Allah. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Dan mungkin ada yang ditanyakan? Ada? Masih mau? Pak Muhasan, ada yang ditanyakan? Ini santri JS usia 79, Pak Muhasan. Ini satu desa dengan saya. Kalau dia nggak tahu seluk-beluk saya, mungkin nggak mau nyantri di JS. Jadi kalau nggak ada yang tanyakan, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari Sadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Sujud.